Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penguji UKM PPG Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Merdi RL Sialagan, SP SPD. Dengan nomor peserta 20150860 7748 dan NIM saya 23011 36049. Saya berada di LPTK Universitas Profesor Dr. Hamka dengan program studi bimbingan konseling. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan topik kejujuran dan integritas diri pada siswa kelas 10 MPLB 1 di SMK Yadika 4, Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, nah sekarang kita akan mulai belajar lagi ya. Untuk hari ini kita memulai mata pelajaran BK. Ya, jadi di sini Ibu mau meminta kalian nanti ya untuk melakukan step-step pembelajaran sesuai dengan yang akan Ibu kasih tahu nanti ya. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya silakan siapkan pimpin temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar kalian? Baik. Sehat semua ya? Sudah sarapan? Belum. Oh, belum. Berarti yang belum nanti tunggu jam istirahat ya? Oke, aduh lama banget. Nah, kamu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebentar ya. Nah, kalau sudah siap, kita mau hari ini kamu semuanya mengadakan ice breaking dulu kalau kamu sudah siap ya. Nah, dengerin aba-aba yang Ibu kasih. Halo, kalau Ibu sebutkan halo, kamu sebutkan hai ya. Kalau Ibu sebutkan hai, kamu harus balasnya dengan halo. Oke. Hai, 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 halo. Halo. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, coba sebutkan moto hidup kalian, ya. Baik, Ibu mulai dari Agni Maihayu. Present, moto hidup saya jadilah cahaya dalam kegelapan. Wow, keren ya. Oke, Anindita Putri Azhara. Present, moto hidup saya adalah jangan biarkan rasa takut menentukan hasil diri. Oke, mantap, mantap. Aprilia Pujiastuti. Present, moto hidup saya waktu semakin dekat semua tergantung kepadamu buat cita-citamu menjadi kenyataan atau sebuah angan-angan saja. Wow, benar ya, benar sekali. Akila ya. Present, moto hidup saya berbuat terbaik tanpa ada alasan. Wow. Oke, tanpa ada alasan ya, harus tetap berbuat baik. Gracias Humaira. Present, moto hidup saya adalah jangan belajar dengan bangga belajar dengan apa-apa baik. Oke, sampaikan dengan suara yang kencang ya, biar Baik, Bu. dari Karesa Ayu Putri. Present, moto hidup saya jika orang lain bisa maka saya juga harus. Oke, keren. Oke, mantap.
Bagus. Diva Nabila Sari. Materi saya adalah sembunyikan prosesmu dan tunjukkan hasilnya. Wah, mantap ya. Oke, hasil yang perlu diproses nggak perlu ditunjukin ya. Perlu juga sih ya. Oke, sudah ya semuanya ya. Di sini Ibu akan kasih tahu untuk tujuan yang akan kita capai untuk integritas dan kejujuran ya. Tujuan umum ada di sini supaya kamu nanti bisa mengetahui merumuskan dampak positif dan dampak negatif dari kejujuran itu terhadap integritas diri seseorang ya. Jadi nanti kita akan belajari ya. Tujuan khususnya, dengan tujuan khusus nanti Ibu akan kasih kamu satu permasalahan untuk kamu lihat, untuk kamu bisa mempelajari dan menarik satu kesimpulan kalau apa sih pengertian dan manfaat dari kejujuran itu sendiri dan integritas ya. Integritas dengan kejujuran itu bagaikan dua sisi mata uang logam, nggak bisa dipisahin ya. Nah, kemudian kamu bisa mengklasifikasikan kira-kira nanti perbuatan jujur ataupun perbuatan yang tidak jujur nantinya dalam kehidupan sehari-hari yang kamu bisa temui ya, baik yang pernah kamu lihat dari pengalaman juga boleh. Nah, kamu juga bisa menerapkan nanti langkah-langkah apa yang kamu akan terapin dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk kalian bisa membiasakan diri hidup jujur ya. Paham ya? Nangkap ya? Kita akan mulai di dalam waktu 30 menit aja ya. Nah, saya berbicara tentang kejujuran dulu ini ya. Ibu pengen tahu dong, ada nggak dari pengalaman kalian mengenai kejujuran? Oh, karena saya jujur ada dampaknya. Atau bisa jadi karena saya nggak jujur ada dampaknya. Boleh cerita dong? Siapa yang mau cerita dari pengalamannya? Oke, silakan, Gendis. Boleh? Berdiri boleh? Supaya nanti suaranya bisa didengar semua ya. Jadi waktu itu saya lagi butuh uang kayak 20.000 gitu. Terus pas saya lagi cari-cari di rumah, terus nemuin uang 50.000. Nah, walaupun saya lagi kepepet tuh, terus tapi saya uangnya nggak saya pakai. Jadi saya lebih milih buat tanyain ke orang rumah ini uang siapa. Ternyata itu uang abang saya. Terus habis itu setelah itu di lain hari saya dikasih uang jumlah yang sama abang saya gitu. Terus jadi saya kayak lebih dipercaya gitu loh karena bersikap jujur juga kayak gitu. Oke, bagus sekali ya. Menurut kamu dulu ya, dari kesimpulannya Gendis tadi, kamu bisa nggak dengan dia jujur, abangnya jadi percaya sama dia? Berarti abangnya menilai dia orangnya jujur, ngerti ya? Jadi kalau kejujuran, sudah tahu jujur itu apa? Sudah. Oke, kalau minggu lalu kita berbicara tentang komunikasi, nah hari ini kita berbicara tentang kejujuran. Kalau kejujuran berkaitan dengan komunikasi, kira-kira ada hubungannya enggak? Ada. Oke, coba Yunita bisa gambarkan dengan bahasa sendiri. Jadi kejujuran itu kayak mengacu pada aspek karakter seseorang, kayak dia itu berkatanya tuh sesuai dengan ucapannya. Jadi nggak ada dusta gitu lah. Ya kayak gitu aja sih. Oke, tidak ada kita. Terima kasih buat Yunita. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian per baris aja ya, per baris kamu boleh membentuk kelompok, silakan langsung. Nanti kelompok yang kamu bentuk itu akan Ibu bagikan LKPD ya. Silakan langsung dibentuk sebelum kita melihat permasalahan yang akan Ibu suguhkan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kamu sudah membentuk kelompok dan kita akan melihat permasalahan ini ya, yang berkaitan dengan jujur ya, kejujuran dan integritas. Di sini kamu akan melihat pengertian yang sesungguhnya dari jujur dan integritas. Jadi di sini adalah jujur menunjukkan kesesuaian. Coba boleh dibaca untuk Akila nih. Silakan, mana Akila? Boleh dari situ aja boleh. Yang jujur, Ya. yang pertama adalah jujur. Jujur menunjukkan kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, kejujuran
bersikap tulus hati, tidak berbohong, tulus ikhlas, ada pada ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang ada dalam hati seseorang tersebut. Oke, jadi sesuai antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, ya, sesuai dengan hati nurani yang bersih tentunya, ya. Oke, kemudian untuk integritas boleh dibacakan, Basyasya. Yang kedua ada integritas. Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Mengarah pada komitmen, loyalitas, tanggung jawab, dapat dipercaya jujur dan setia dengan konsisten menguasai dan mendisiplinkan diri sehingga menunjukkan kualitas yang baik agar mampu bertahan memiliki keteguhan hati sampai akhir tanpa mengabaikan hati nurani yang sehat. Oke, baik. Nah, kira-kira kepada siapa aja kita perlu jujur? Oke, kepada semua orang, kepada diri sendiri, terus kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Dia Maha tahu, ya. Nah, ini selanjutnya kamu lihat kira-kira nanti integritas dalam kesendirian, ya. Bagaimana kalau kita sendiri? Bisa nggak sih dipercaya, ya? Nah, sama seperti si gendis tadi, ketemu uang, ya. Kira-kira kalau dia mau habiskan bisa aja. Nah, ini inti permasalahannya, ini yang akan kamu godok nanti bersama dengan kelompok kamu. Coba diselidiki dulu apa kira-kira permasalahan inti di dalam video singkat berikut, ya. Sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan bercerita satu kisah nyata yang sangat bagus jika didengarkan sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam bekerja dan berkarya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan, si mahasiswi tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu, dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Ia menganggap hal itu sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun kalau bisa irit ya diirit. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 4 tahun pun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan cum laude dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi kumulatif yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Pada mulanya semua perusahaan yang dikirim surat lamaran via email merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang tinggi dan lulusan universitas top di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Hal ini terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membuat si gadis merasa jengkel dan marah. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima warga negara asing meski lulus cum laude dari universitas ternama di Paris. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur dongkol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Dia ingin melapor sekaligus ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu petugas di kantor Departemen Tenaga Kerja di Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang tidak ia duga. Berikut adalah dialog mereka. "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya, berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database,
kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Si gadis itu pun kaget. Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya? Perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Saat itu, petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu. Oh, waktu itu karena saya tidak ada uang kecil saja, jawab si Nona. Tidak, kami tidak bisa menerima penjelasan Anda seperti itu. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Si gadis itu pun menjawab, baiklah, tapi itu kan bukan kesalahan besar. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah kan masih bisa, jawab si gadis. Petugas itu pun berkata, maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, Nona. Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat. Oke, sampai di sini dulu ya untuk permasalahan yang akan kalian bahas. Nah, kamu akan melihat nanti bagaimana caranya kamu untuk bersikap jujur dalam keadaan yang sangat genting ya, dikala tidak ada orang yang memperhatikan. Di sini ada beberapa pertanyaan berupa lembar kerja untuk kalian boleh kerjakan ya. Nah, Ibu akan bagikan. Nanti kamu akan isi bagaimana caranya untuk kamu bisa mendata kira-kira perilaku-perilaku apa saja yang bisa kamu kembangkan nanti untuk membangun integritas diri yang baik ya. Nanti boleh diisikan, mau pilih aja bagi-bagi. Ini mewakili aja ya, bagi-bagi. Boleh bagi-bagikan aja. Nah, ini untuk satu kelompok. Jadi yang diisi itu ada 2 macam ya. Nah, yang untuk LKPD yang bentuknya seperti ini untuk kelompok ya. Yang ini untuk kelompok, boleh 1 orang isi. Nah, setelah itu nanti yang lainnya boleh diisi per individu. Ada yang lain ya. Oke. Nah, di sini kamu akan berdiskusi. Ya, teman-teman perhatikan, kamu akan berdiskusi kira-kira nanti contoh sikap jujur itu yang seperti apa untuk mewujudkan integritas diri yang baik, itu yang pertama. Kemudian dampak ketidakjujuran itu nanti apa? Ya, dampak ketidakjujuran itu terhadap integritas diri seseorang. Kalau dia nggak jujur, dia akan dijulukin seperti apa? Nanti kamu uraikan ya. Kemudian bagaimana cara membangun integritas diri? Ya, dengan kejujuran. Nah, Ibu kasih waktunya 10 menit, bisa ya? Silakan langsung dikerjakan di LKPD-nya. Silakan dianalisis dari permasalahan yang tadi juga ya. Kira-kira untuk pemecahan masalahnya bagaimana? Ya, kelompok 1 sudah nangkap ya aba-abanya ya. Kira-kira pemecahan masalah untuk anak gadis tadi bagaimana? Ya, boleh nanti diuraikan di LKPD-nya. Silakan. Ya, silakan. Ada 4 itu ya. Untuk aba-abanya boleh dilihat di slide ya.
Ini rambu-rambu untuk kamu boleh mengerjakan itu, kamu punya LKPD. Silakan. Sudah ya kelompok 1? Ready? Oke. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan, presentasikan kira-kira apa yang sudah kamu dapat dari pemikiran orisinil kalian. Apa yang kamu mau presentasikan, boleh silakan berdirinya di sini aja ya. Pagi semuanya. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang daftar peristiwa yang membutuhkan kejujuran dalam mewujudkan integritas diri. Yang pertama itu ada ulangan. Jadi kalian kalau ulangan kan pasti kayak ada sikap-sikap tertarik untuk menyontek gitu ya. Nggak bisa gitu kalau misalnya ulangan itu pure, mungkin ada ya beberapa, cuman kayak kebanyakan emang menyontek. Karena ya pasti kalian otaknya udah mengebul, jadi ada sikap-sikap yang dimana kalian mau menyontek. Terus yang kedua itu ada menemukan barang atau uang. Jadi kalau misalnya ada kalian lagi jalan, misal jalan sendiri gitu, terus di jalan kalian nemuin barang yang dimana itu tuh yang bikin kalian itu tuh tertarik buat ngambil barang itu, walaupun kalian tuh nggak tahu itu barang punya siapa, cuman kalian tuh kayak bagus nih barangnya, ambil kayak gitu. Pasti ada pikiran kalian mau nyolong barang itu. Terus yang ketiga itu ada kejujuran dalam berkata. Ini paling sering banyak banget ya anak-anak yang kurang jujur dalam berkata. Jadi kayak misalnya kalian bilang ke mama, "Mah, aku mau dong ini minta uang. Buat apa?" Kayak ditanya gitu kan. Terus bilangnya, "Ini buat patungan kerja kelompok," padahal mah buat jajan gitu ya kan. Pasti banyak banget dari kalian yang kurang jujur dalam berkata. Pasti juga bilangnya ke temen kayak, "Ayo main." Nggak bisa, gue nggak dibolehin, padahal mah main sama yang lain gitu. Banyak banget kan. Terus yang terakhir itu adalah kejujuran dalam perbuatan. Dan ini juga paling sering diterapin lah dalam kalian ya. Kejujuran dalam perbuatan itu tuh kayak ngambil gorengan 2, bilangnya, "Bu, saya ngambilnya 1 kok," gitu. Terus juga bilang kayak pamitan ke orang tua, "Ma, aku berangkat sekolah ya," padahal mah bolos. Banyak banget kan yang kayak gitu. Ya, jadi kejujuran dalam berkata dan perbuatan itu tuh paling banyak ya di antara manusia-manusia di sini. Kayak mereka jarang banget untuk jujur karena mungkin ada beberapa faktor yang dia nggak mau jujur gitu. Jadi ya kalian berjujurlah guys, tobat ya. Sekian dari saya. Lalu yang kedua adalah membuat daftar kerugian apa saja akibat ketidakjujuran dalam permasalahan yang disungguhkan. Jadi yang pertama, pasti kalau kalian suka berbohong kepada orang-orang, kalian bakal terlihat bodoh karena kalian tidak bisa menyampaikan kejujuran kalian kayak ya. Lalu yang kedua, kalian tidak memiliki wibawa, kalian akan terlihat buruk gitu loh vibes-nya. Kayak awalnya tuh kalian gak dilihat suka bohong, jadi kalian kelihatannya itu kayak orang baik-baik, tapi setelah kalian melakukan 1 atau 2 kebohongan, orang ngelihat kalian kayak ilfeel, jijik, geli gitu mungkin. Lalu yang ketiga, tidak dipercaya orang lain. Itu pastinya bakal terjadi karena kalau misalnya kita berbohong, orang lain tuh akan berpikir kita akan mengulangi kebohongan yang sama.
Lalu yang terakhir dijauhkan orang-orang. Pastinya tuh orang-orang nggak pengen berteman sama orang yang suka berbohong, apalagi berbohong dalam masalah apapun lah pokoknya. Tapi kalau di pertemanan tuh basic berbohongnya itu masih standar ya, kayak misalnya si temen yang satu lagi punya masalah sama temen yang satunya lagi, terus temen yang satu tuh cerita tentang orang lain itu ke temennya ini, tapi ternyata temennya ini malah ngebuat kebohongan ke salah satu temennya itu dan ngebuat mereka makin berantem. Jadi kayak itu membuat kalian makin dijauhi oleh teman-teman kalian. Jadi ya benar kata Naila, kita sebaiknya bertobat menjadi manusia lebih baik lagi dan tidak berbohong. Jauhilah kebohongan, dekatilah saya. Lalu yang ketiga, ada tips apa saja yang dapat kamu pertahankan untuk membangun citra diri yang baik? Yang pertama itu selalu tepatin janji. Jadi kalian kalau misalnya mau janji sama orang, kalau misalnya nggak bisa janji, jangan janji. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa janji, nggak bisa tepatin, mending nggak usah janji duluan, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah pikirkan konsekuensinya. Kalau kalian konsekuensi kayak kalau misalnya kalian udah tepatin janji nih, tapi kalian nggak bisa janji, itu pikirin dulu konsekuensinya apa sebelum kalian tepatin janjinya. Dan integritas kan biasanya sesuai sama ucapan dan perbuatan kalian, kayak gitu. Lalu yang ketiga, selalu teguh pada nilai-nilai diri. Yang teguh-teguh dalam nilai diri itu apa? Kalau diri kita orang yang udah jujur ya, jujur aja terus. Kalau misalnya ada percobaan untuk biar nggak jujur, kayak gitu. Dan yang terakhir ada konsisten. Konsisten itu penting banget buat semua sikap yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak konsisten ya percuma, kayak gitu. Dan untuk yang terakhir, itu kayak apa sih yang kita rasain saat kita nggak jujur? Pasti kalau misalnya kita lagi nggak jujur tuh, misalnya kita ngambil barang seseorang nih ya, teman kita, teman sebangku, kita ngambil pulpen, terus temen kita tuh nyariin kayak pulpen gue kemana ya, terus nanya ke kita jadi gelisah kan, pasti kayak mikirin, aduh nanti dia tahu nggak ya kalau misalnya kita yang ngambil. Jadi kalau kita nggak jujur itu bisa menjadi beban pikiran untuk diri kita sendiri juga. Sih kayak gitu. Semuanya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya dengan presentasinya mereka, pemaparan yang cukup bagus ya. Ada yang mau coba bertanya? Oke, silakan. Ini berdiri. Perkenalkan, nama saya Akilal ya. Jadi sini saya ingin bertanya, jika kalian menemukan uang di jalan, sejujurnya, misalkan di posisi itu hanya ada diri kalian sendiri, nggak ada orang lain, tapi kalian melihat uang itu. Sejujurnya dari hati kalian itu kalian ingin mengambil tapi karena bilang rezeki, atau kalian mengambil uang tersebut tapi mengamalkan ke suatu tempat. Udah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. kalau untuk saya sendiri ya, saya biarin aja. Kalau udah mau uang ya biarin aja, itu bukan punya saya, kayak gitu. Ya, beda. Kalau saya pribadi sama kayak Sisil, didiemin aja, karena kalau misalnya kita ngambil juga urusan kita sama yang di atas gitu loh. Saya juga sama. Karena pasti kan kadang ada orang yang sengaja naruh uang gitu, kayak mau ngerjain gitu kan. Siapa ini? Sama Sisil, saya nggak pernah ngambil uang di pinggir jalan. Oke, ada lagi yang mau coba nanya? Satu lagi, oke. Mbak Sesya mau nanya? Tidak, Bu. Bagaimana menurut kalian jika ada orang yang tidak ingin mengakui kesalahannya, padahal secara faktanya kalian tahu kalau orang itu benar-benar bersalah dan kalian punya buktinya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mereka mau mengakui kesalahannya? Terima kasih. Jahat banget. Kalau saya sendiri itu pertama, saya ngomong dulu sama dia. Kalau misalnya dia nggak jujur, saya tunggu beberapa hari. Kalau misalnya dia masih belum nggak jujur juga, saya bakal ngomong terang-terangan sama dia. Dan kalau misalnya dia nggak jujur juga, Permalu. ya kalau misalnya dia nggak jujur juga ya, saya nggak bakal temenan lagi sama dia. Kayak gitu. Oh, Iya. lebih ke personal. Iya, benar. Saya nggak suka personal. Kalau saya mungkin bakalan
ajak ngobrol dulu ya, mungkin dengan empat mata kayak ayo jujur nggak apa-apa, cuman mau jujur aja. Dan kayak kalau misalnya dia tetap gak mau jujur, harusnya malu nggak sih? Dan kalau misalnya saya udah megang buktinya juga, pasti dalam perkataan itu juga saya beri buktinya, kayak ini kok aku ada buktinya kayak gitu. Kalau kamu nggak jujur, kalau kamu masih nggak mau jujur, dan kalau misalnya masih dia nggak mau nih, ya saya gak mau ribet, jadi kayak saya biarin aja dan saya menghindar ke dia, menghindar lah ya, cut off gitu. Terus saya serahin semua sama yang di atas. Kalau saya itu kasih kesempatan untuk dia bakal ngungkapin kejujurannya. Tapi kalau emang dia nggak ngungkapin, saya yang kayak cukup tahu aja, dan nggak ngejauhin dia atau nggak nemenin dia, karena orang yang nggak jujur pasti dia bakal punya rasa malu sendiri dan merasa minder kalau misalnya dia mau temenan lagi sama kita, kayak gitu. Kasih aplaus dong untuk kelompok 1, udah cukup ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan ya, silakan. Di sini dari semua kelompok, terima kasih. Dari berbagai macam tadi pendapat, ada yang kalau udah tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku dia salah. Kira-kira bagaimana caranya? Oke, itu tentunya kamu juga harus menghargai orang lain ya. Boleh, tapi dengan tidak disadari, kira-kira kepercayaan itu sudah hilang atau dipandang atau tidak dihormati ya. Coba didengarkan sedikit lagi ya. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bagai Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata mahasiswi pintar tersebut. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan, tapi IQ atau kepintaran bagaimanapun tingginya tidak akan bisa menolong etika moral dan integritas yang buruk. Samuel Johnson, sastrawan Inggris mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan Clive S. Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal di Inggris mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah bentuk dari cerita inspiratif untuk kalian boleh melihat ya, dan tahu untuk membiasakan diri hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, kira-kira hari ini enak nggak? Puas nggak kamu belajarnya? Puas banget. Oke, baik. Kalau memang puas, nah hari ini kita coba tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa di depan aja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Selamat pagi, sampai bertemu lagi untuk minggu depan.